Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Vela Rosita dengan NIM 242210101112. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal dengan judul Recent Advance of Intelligence Packaging Aided by Artificial Intelligence for Monitoring Food Freshness yang diterbitkan oleh jurnal Food Star Index Q1. Menurut WHO sendiri, setiap tahunnya terdapat 10% populasi global yang mengalami penderita penyakit bawaan akibat makanan, sehingga menyebabkan 4,2 juta kematian dan 33 juta disability adjust life hilang. Kesegaran pangan sendiri merupakan aspek yang penting dalam menjaga keamanan dan kualitas pangan, di mana kemasan menjadi sarana yang paling efisien untuk melindungi pangan. Namun saat ini kemasan konvensional belum mampu untuk memantau kesegaran pangan secara real time, sehingga kemasan cerdas atau intelligence packaging hadir sebagai solusi dengan kemampuan yang mampu mendeteksi kesegaran pangan yang cepat dan berkelanjutan. Teknologi kemasan cerdas sendiri merupakan sistem keamanan dengan fungsi cerdas seperti deteksi, persepsi, perekaman, pelacakan, guna memperpanjang masa simpan dan memberikan peringatan terhadap masalah produk bagi konsumen. Teknologi kemasan cerdas sendiri merupakan sistem multidisiplin yang mengintegrasikan bahan kemasan modern, elektronik, sensor, internet, mikroelektronik, kontrol otomatis, dan komunikasi untuk menciptakan solusi pengemasan yang lebih cerdas dan lebih responsif. Terdapat beberapa kategori untuk mendeteksi. Yang pertama itu kategori deteksi langsung, yakni berupa pemantauan kesegaran yang menggunakan hubungan antara metabolit pangan berupa glukosa, asam organik, CO2, senyawa nitrogen, volatil, amina biogenik dengan indikator yang ditempatkan secara langsung di dalam kemasan. Salah contohnya itu berupa sayuran, di mana sayuran metabolit utamanya adalah oksigen dan memiliki umur simpan sekitar 3-30 hari dan digunakan metode evaluasi. Yang kedua ada pemantauan kematangan, di mana penelitian yang dilakukan oleh Diaz pada tahun 2019, ia memanfaatkan kromatografi gas, spektrometri massa untuk mengidentifikasi indikator kematangan tequila, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Lee pada tahun 2018 yang mana ia menggunakan indikator waktu suhu berbasis reaksi Maillard untuk memprediksi kematangan melon melalui pemantauan kumulatif efektif. Kategori yang kedua adalah kategori deteksi secara tidak langsung, di mana ada dua indikator. Yang pertama, indikator waktu suhu TTI, di mana lebih cerdas yang menampilkan riwayat waktu suhu kumulatif suatu produk sepanjang tahap manufaktur, penyimpanan, hingga transportasi kepada konsumen, yang didasarkan pada mekanisme perubahan warna berupa indikator fisik, kimia, biologi, dan enzimatik. Yang kedua ada indikator kebocoran, di mana indikator kebocoran ini dapat memperingatkan konsumen dengan memantau perubahan kandungan gas berupa gas CO2 maupun O2, di mana indikator oksigen kolorimetri adalah yang paling banyak digunakan dengan memanfaatkan material fotokatalitik partikel nano untuk mengontrol pewarna redox. Ada juga teknologi informasi pendukung. Yang pertama itu ada barcode. Barcode sendiri merupakan simbol identifikasi grafis yang menyimpan data dengan prinsip pengenalan optik untuk kontrol stok dan melacak kemasan dengan kode UPC yang unik. Contohnya itu ada sistem Food Sentinel berupa dua barcode berlabel antibody untuk mendeteksi patogen, dan juga ada Trackeo di mana ia memanfaatkan TTI mikrobial. Barcode akan berubah warna menjadi buram yang menandakan produk sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kedua ada RFID menggunakan sensor nirkabel untuk mengidentifikasi otomatis tanpa kontak, yang terdiri dari tag RFID, pembaca, dan sistem manajemen data, di mana kombinasi antara RFID dengan sensor suhu dan kelembapan dapat digunakan untuk pemantauan kualitas pangan secara real time sepanjang rantai distribusi berlangsung. Yang ketiga ada augmented reality atau AR, di mana
gambar virtual ditumpangkan ke lingkungan nyata melalui smartphone. AR ini tidak membutuhkan perangkat tambahan dan mampu memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Contohnya itu ada Blipar untuk kemasan permen anak-anak, dan ada juga Skywell, software yang digunakan untuk interaksi produk berbasis pelacakan 3 dimensi. Penggunaan AI dalam deteksi kesegaran pangan itu terdapat beberapa pemahaman atau pendalaman. Yang pertama itu ada deep learning, di mana deep learning sendiri itu indikator utamanya berupa mikroorganisme permukaan pangan dan volatil total basic nitrogen dengan menggunakan model convolution neural network atau CNN, di mana pada deep learning ini ada beberapa langkah, yakni meliputi input citra, lapisan konvolusi, lapisan pooling, fully connected, dan juga output klasik. Di mana penelitian yang dilakukan oleh Polakoudatis pada tahun 2020, ia memanfaatkan model CNN untuk mengklasifikasikan buah segar dan busuk. Penggunaan buah yang dipakai adalah apel, pisang, dan jeruk dengan hasil akurasi yang diperoleh 97,82%. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Kahzi pada tahun 2022, di mana CNN klasik dan residual CNN dapat digunakan untuk menentukan kesegaran buah dan akurasi yang dihasilkan lebih tinggi. Yang ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Guo pada tahun 2020, di mana kombinasi barcode kolorimetrik lintas reaktif dengan deep CNN dapat digunakan untuk pemantauan kesegaran daging yang bersifat cepat dan non-destruktif. Selanjutnya ada penggunaan AI dalam deteksi kesegaran pangan dengan pemahaman computer vision. Computer vision sendiri itu merupakan teknologi multidisiplin yang menggabungkan ilmu komputer, kontrol otomatis, dan pemrosesan citra untuk mendeteksi kesegaran pangan yang bersifat non-destruktif. Adapun langkahnya berupa akuisisi citra, pra-pemrosesan, ekstraksi fitur. Pada computer vision ini sampel dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ada white zone, di mana citra yang dihasilkan tidak seragam namun teksturnya lebih seragam. Maksudnya citra tidak seragam namun tekstur lebih beragam sehingga lebih mudah terklasifikasi sebagai kesegaran. Yang kedua ada gray zone, yang dimana citranya seragam namun teksturnya lebih minim, yang digunakan untuk indikasi pangan mulai rusak ataupun busuk. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Han Sung Non pada tahun 2021, di mana ia memantau kesegaran telur yang didasarkan pada deteksi densitas dengan visi mesin dan load cell yang bersifat non-destruktif, non-invasif, dan juga real time. Adapun keterbatasan saat ini dalam penggunaan AI untuk deteksi makanan, yakni sensor masih sedikit dan kinerjanya belum stabil. Algoritma AI juga membutuhkan waktu komputasi besar untuk data yang masif dan juga membutuhkan teknik tingkat lanjut atau tingkat tinggi, yang teknik ini dapat dipengaruhi oleh sampel. Selanjutnya ada kecepatan pemrosesan informasi yang masih tergolong lambat, dan juga sebagian besar penelitian yang dilakukan masih dalam tahap eksperimental. Adapun prospek masa depan berupa integrasi AI dengan material kemasan cerdas melalui model matematika, sistem evaluasi indeks kesegaran berbasis AI, dan juga integrasi teknologi AI dengan metode deteksi konvensional. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.